Yesus. Tapi untuk dibahasakan ke manusia seperti itu. Di sana Pak udah ada roh semua, nggak ada yang lagi duduk berbaring, yang ada lagi. Itu kata Yesus apa? Yang duduk di sebelah kanan siapa nih? Istilah Pak, bahwa dia berkata kembali. Jadi istilah ya. Pak. Jadi yang dipakai seperti itu. Jangan Bapak bilang, oh ada yang lagi berdiri di sana. Yesus ini, ada yang lagi ini yang dikatakan Yesus itu. Nggak ada di sana Pak. Yesus itu yang dia katakan itu supaya orang jadi bingung atau yang dunia roh itu, dunia roh nggak seperti itu Pak. Orang Kristen tidak memain seperti itu Pak. Maka sedang lagi membuka orang bingung atau supaya orang kita bawa Bapak ke metafisik. Bapak jangan selalu bicara fisik. Di Bible itu harus dipahami ada metafisik. Kalau Bapak bicara jadi apa maksud di Markus 14:62 akulah manusia Yesus yang duduk di sebelah kanan manusia sebelah kanan yang Maha Kuasa. Apa maksudnya Bapak itu? Anak manusia itu apa? Akulah yang duduk ya. Anak manusia hari ini juga anak manusia duduk di sebelah kanan. Itu maksudnya dia bertakhta. Iya di sebelah jangan potong. Di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi apa maksudnya duduk itu? Saya nggak berbicara duduk, saya berbicara di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ada yang Maha Kuasa, ada Yesus yang sebagai manusia. Apa maksudnya itu? Ini yang coba Anda jelaskan. Bapak pahami. Itu artinya dia bertakhta kembali. Dia berkuasa. Ya gini Pak. Dia berkuasa. Kita mau ke Jokowi, ketemu Jokowi. Yang hadapi dia, yang menemui kita adalah tangan kanannya. Apakah itu Jokowi benar-benar tangan kanannya? Bicara itu. Saya tanya katanya Yesus sebagai manusia yang duduk di sebelah kanan. Siapa yang Maha Kuasa itu saya tanya? Dia saya tanya Pak, yang Maha Kuasa itu siapa? Ya dia sebelah kanan. Itu istilah bahwa dia Maha Kuasa. Di sebelah kanan itu arti takhta itu Pak. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Yang Maha Kuasa ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis yang Maha Kuasa adalah manusia atau Allah Bapa adalah manusia? Coba Anda tunjukkan data. Ya tadi kan itu kan istilah anak manusia. Dia Yesus Bapak ini ngarang-ngarang selalu menggunakan namanya dirinya adalah orang ketiga tunggal. Selalu dia pakai istilah orang ketiga tunggal Pak. Bapak nggak orang ketiga tunggal apa itu artinya orang ketiga tunggal? Lari kemana lagi orang ketiga tunggal? Dia memakai istilah seolah-olah ada orang lain. Padahal itu dirinya dia sendiri. Seolah-olah ada orang lain. Nah, jadi yang bangkitkan dia itu di dalam Bible itu dia mati yang bangkitkan siapa? Itu kan gaya bahasa Pak, gaya bahasa. Jadi yang membangkitkan dirinya, sebagai manusia dia sendiri. Dia sendiri. Jadi ini berdusta ya. Yang membangkitkan ternyata Allah Bapa. Terus Bapak menjadikan Yesus pendusta atau tidak pendusta? Yesus menyampaikan firman Tuhan supaya orang bingung atau supaya orang paham? Saya tanya. Nah justru itu Bapak kan dalam kebingungan seperti ini. Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Anda paham secara betul atau Anda paham secara bohong? Dia sudah jadi manusia. Dalam Bible dia yang disalib itu siapa? Itu kan pertanyaan konyol. Bapak berarti tidak bisa membedakan antara transenden dan imanen. Yang disalib itu siapa? Saya nggak tanya itu. Jadi salib itu dari Yesus sebagai manusia. Saya nggak bahas salib itu. Saya nggak tanya itu Pak. Saya nggak tanya itu. Jangan lari-lari. Gitu. Ya Bapak bacanya 1 Korintus. Terus yang mana yang benar? Yang mana yang benar-benar yang jadi yang cuma ikut Bapak gitu, aku dan Bapak adalah satu itu aja yang Bapak anggap dia Tuhan, terus itu aja. Oh ini yang benar gitu. Adakah di dalam Markus 14 nomor 62 itu hanyalah kata kiasan? Mana tafsiran siapa itu? Saya bisa lihat. Tafsiran siapa? Yerusalem kah? Atau Matthew Henry kah? Tafsiran siapa? Gimana? Saya tanya tafsiran siapa? Markus 14:62 itu katanya dia sendiri. Yohanes 12:49-50 itu katanya di sini. Tafsiran siapa? Bisa saya buka? Matthew Henry atau tafsiran Yerusalem? Itu dijelaskan di Wahyu itu kan. Ya, apa sih Yohanes anak Zebedeus itu melihat, diberikan penglihatan. Diberikan penglihatan kepada dia melihat kata anak domba itu kan. Dengar. Dia bisa melihat tuh. Di dalam Yohanes 12:49-50 semua ucapan Yesus itu ada yang memerintahkan. Berarti Yesus pendusta atau Anda yang pendusta? Saya tanya. Yesus berkata begini, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri.
Bapak mengatakan, oh itu dari dirinya sendiri. Dia berkata, ini dia berkata loh, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Hah? Mau lari kemana? Saya ulangi lagi, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Kata Bapak, oh dia berkata sendiri. Bapak ini pembohong atau Yesus pembohong? Saya tanya lagi, yang pembohong Yesus atau Bapak, Robert? Nah ini maksud sedang saya tanya Pak, yang pembohong Yesus atau Pak Robert? Fisik ya. Jangan lari, Bapak mengatakan tadi Yesus yang tunggu. Yesus yang memerintahkan dirinya sendiri. Sementara Yesus berkata begini, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Bung. Betul? Sekarang saya tanya, yang pendusta Pak Robert atau Yesus? Loh, dia nggak berdusta. Ini Bapak ya. Jadi yang berdusta siapa? Dengar. Jadi yang pembohong firman. Dia bilang dia telah menerima firman. Sebelumnya dia bilang adalah itu firman dia. Ayo bagaimana Pak? Ini kalau dia firman, kenapa dia bilang aku berfirman, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Pak. Aku berkata-kata bukan dari sendiri. Sementara Bapak bilang, oh yang memerintahkan Yesus cuma banyak bertanya sama saya. Di sini aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku loh. Jelas loh? Iya, dia sebagai utus. Dia mengutus sang firmannya, mengutus pikirannya, mengutus kecerdasannya melalui firman. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Iya. Berarti di dalam Yesus ada diri Allah. Nah sekarang saya tanya, atau di dalam siapa yang Allah memerintahkan aku? Sementara Yesus bilang aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan dia? Karena dia berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi dia berkata-kata aku di dalam Bapa. Bukan toh? Baru kamu tahu bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bingung lagi Bapak. Oke, Bapa di dalam itulah yang berarti Bapa itu ada di dalam dia ada di dalam Bapa. Oke, saya tangkap. Bapa ada di dalam Yesus. Nah, berarti Yesus di dunia ada Bapa di dalam Yesus. Nah, sekarang saya tanya, di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan, menampung Bapa. Kok bisa ada di dalam Yesus? Jawab. Ya itu jangan Bapak bayangkan Yesus sebagai manusia. Aduh Pak, Yesus itu sang firman. Yohanes 1 dan menjelaskan. Saya nggak berbahas manusia, saya berbahas katanya. Yesus itu adalah kehendak dan pikiran Allah, sang pikiran. Dan katanya aku di dalam Bapa di dalam aku. Yang diutus. Nah sekarang, dia ada di dalam Bapa. Waktu Yesus di dunia itu, kan Allah itu kan. Tunggu, Pak. Kan Bapak mengatakan Yesus. Aduh, tunggu. Bapak mengatakan Allah Bapa di dalam Yesus, betul? Betul. Yang ada di dunia Bapak itu ada. Iya. Oke. Sekarang saya tanya. Oke. Aku di dalam Bapa, di dalam 2 tahun. Sebentar dulu. Aku dan Bapa adalah satu. Jangan dulu lari, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 10 nomor 29, Bapa lebih besar dari aku. Terus masuk di dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kembali ke Yohanes 10 nomor 25, satu pekerjaan, satu visi dan misi. Bapa mengajarkan Yesus. Susah kamu kasih tahu ya. Kamu untuk Bapak nggak percaya bahwa Yesus itu dominatur kan? Pak, Bapak nggak percaya bahwa kita TikTok tapi beraturan lah Pak. Kita TikTok beraturan, tolong lah. Jangan nimbrung gini. Kata Yesus. Bapak kalau setiap saya ngomong Bapak potong nomor 25. Sebentar. Tunggu sebentar. Makanya satu-satu. Yohanes 10 nomor 25 satu pekerjaan. Toh? Lanjut ke Yohanes 10 28 29. Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada siapapun. Terus aku dan Bapa adalah satu misi. Yohanes 10 satu pekerjaan. Yang dimaksud satu pekerjaan Yohanes 17 nomor 3, ya tahu? Sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Matius 4 nomor 10. Itu perintah Bapa yang mengutus Yesus. Yohanes 12 49 50 gitu loh. Ada nggak nabi-nabi sebelum Yesus mengatakan saya lagi ngerjain pekerjaannya Bapa? Ada nggak? Cuma Yesus yang ngomong gitu. Apa yang Bapak kerjakan itulah yang aku kerjakan. Apa itu yang Bapak satu nomor 1, Hagai 1 nomor 2. Nggak ada. Yesus nggak apa? Yesus itu hanya perantara, betul? Itu adalah utusan. Bukan dia mengatakan Yohanes 13, tunggu. Lihat, Bapak baca di Perjanjian Lama, ada nggak seorang nabi sedang mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Bapak? Ada nggak? Nggak ada. Pekerjaan Pak. apa? Sekarang saya tanya, pekerjaan dikerjakan Bapak itu apa?
menciptakan apa yang bumi, pekerjaan dikatakan menghidup. Maka dia dengar di Yohanes 11 kalau nggak salah ya, dia bilang sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, begitu pula anak. Jadi dia membangkitkan orang mati seperti Bapa, bukan seperti Elia. Dia membangkitkan orang mati seperti Bapa. Dia berdoa nggak kepada Bapa? Enggak pernah dia berdoa meminta, nggak ada. Oke. Coba buka Yohanes 11 nomor 40. 11. Saya tahu tuh. Waktu dia bangkitkan Lazarus, saya tanya. Ya. Apakah dia berdoa? Dia berdoa enggak itu? Dia mengucap syukur sebelum Lazarus itu bangkit. Dia bangkitkan, dia mengucap syukur. Biasanya orang mengucap syukur setelah pekerjaannya dikabulkan. Kalau itu belum dikabulkan. Sekarang saya tanya, yang mengudupkan orang mati, di situ kan Yesus memang berdoa. Bapak nggak terima. Padahal itu data di situ loh, tertulis Yohanes 11 40 sampai 46. Yohanes 11 ayat 25 apa Yesus bilang? Ayat 25 apa Yesus bilang? Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah. Dia membangkitkan orang mati dan menghidupkan orang mati. Dia bilang bukan Bapa lah. Berarti Yohanes 12 49 50 itu, Pak, sebentar dulu dong. Berarti yang Yohanes 12 49 50 itu, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi apa yang dikatakan Yesus bukan dari dirinya sendiri, betul? Iya. Ada yang mengatakan dia untuk berkata-kata. Jadi bukan firman Yesus, Bung. Yang ada firman Tuhan yang memerintahkan Yesus untuk berkata-kata. Jadi apapun yang kata Yesus. Tadi mau bacakan Yohanes 8, Bapak nggak mau dengar. Sendiri. Saya baca ya. Baca Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ya. 14, Yohanes 15, 16. Itu dia bilang itu firmannya dia. Sebelum sampai ke, Bapak tahu nggak? Injil kanonik. Firmannya dia, berarti dia berbohong. Ini bentuknya sinopsis, Pak. Jadi berurutan. Ternyata dia tidak akan bicara sebelum urutannya. Berarti Bapak menjadikan Yesus, kalian yang menjadikan Yesus pendusta. Pokoknya itu aja. Dia berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Kami tidak ada yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Jadi begini. Apa yang dikatakan adalah firman. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah bicara firman. Saya berbicara itu sang firman, Pak. Baca, saya udah kasih ayatnya. Ayat 8. Mana Yesus mengatakan di sang firman? Coba tunjukkan data. Firmanku. Tunjukkan data Yesus mengatakan di sang firman mana? Mana Yesus mengatakan di sang firman mana? Tadi mana? Wahyu 1 ayat 8 mana? Sang firman. Akulah adalah firman. Sang firman apa? Mana Wahyu 1 nomor 8. Mana? Wahyu 1 ayat, saya buka lagi Wahyu 1 ayat ya, ayat 8 ya. Mana? Iya, Wahyu 1 ayat 8 ya. Baru Bapak. Ayat 8. Ya, kita baca ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah firman Tuhan Allah. Sang firman itu yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Nah sekarang Yesus, Markus 14 nomor 62 ada yang maha kuasa. Yesus cuma manusia, betul? Iya, dia datang ke dunia menjadi manusia, Pak. Iya ampun, datang Yohanes 1 ayat 14 itu. Sekarang Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus berbicara tentang itu sudah betul di dalam Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi ada yang memerintahkan aku untuk di surga mana ada yang duduk, ada yang berdiri, Pak. Bapak ngerti nggak? Di dalam Wahyu sana nggak ada yang duduk, ada yang berdiri. Nggak ada orang yang ada di sebelah kanannya Allah. Nggak ada, Pak. Allah Bapa nggak ada. Untuk mengatakan itu, betul. Jadi Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi ada yang memerintahkan. Saya mau buka. Jadi Yesus mengatakan, Pak, kita bicara. Pak, apa di surga ada yang berdiri, ada yang duduk? Ada yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, ada nggak? Itu tunggu. Saya nggak berbicara duduk. Bapak tadi bilang siapa yang duduk di sebelah kanan, siapa yang duduk di sebelah, saya jelaskan yang di sebelah kanan itu siapa? Yang maha kuasa itu siapa? Saya mau tanya, apa di surga ada yang duduk, ada yang berdiri? Kasihan. Nggak ada, Pak. Saya tanya, Yesus berarti berkata manusia. Itu metafor atau metafisik? Metafor, majas itu, Pak. Jadi majas untuk mengartikan bahwa Yohanes 12:49 mana ada yang bisa duduk? Mana ada orang yang bisa duduk di sebelah kanan Bapak? Nggak ada, Pak. Hangus, hancur. Kalau dia apalagi manusia, Pak. Di sebelah kanan yang maha kuasa.
Iya, mana bisa? Nggak ada kalau dia manusia. Yesus bohong. Itu dia sendiri. Yesus bohong ya. Aduh, Bapak sendiri bilang nggak ada yang sanggup melihat dia, nggak ada yang sanggup menghampiri dia. Sekarang katanya di dalam data itu ada yang Pak. Bapak ini ngarang-ngarang. Mana data di situ sendiri mana? Bapak tadi mana bilang. Akulah Maha Kuasa itu sendiri mana? Coba tunjukkan data akulah Yesus yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8 saya ulang-ulang. Nggak paham juga ya. Wahyu 1 nomor 8 terus dibuang Yohanes 12:49-50. Jadi dengar ya Pak, sebelum Anda bicara sebentar dulu. Ada di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aduh, orang ini memang kakek-kakek udah parah. Aduh, jangan menyerang pribadi Bapak. Saya nggak pernah bukan Bapak ini dari tadi kalau ngomong gini. Sekarang saya tanya Bapak. Tunggu. Bapak itu orang pintar. Sekarang Bapak dari tunggu. Bapak kalau sudah bingung, Pak Robert, nggak usah nyerang pribadi itu. Bapak sudah menyerang. Bapak yang bingung, Bapak dari tadi nggak bisa mau saya ini, jangan dong Pak. Loh, saya nggak pernah Bapak. Bukan gini. Oke, maaf. Yang jelek. Oke, Bapak Fadli adalah orang yang baik, orang yang ganteng. Pak, pernah saya bilang. Iya sudah, oke. Kalau Bapak sudah nggak gini. Oke. Aduh ya Allahumma salli alaihi. Saya tanya, maksud Yesus aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri itu apa? Yohanes 12:49. Dia sebagai manusia Pak. Bapak lupa dong yang saya manusia, tanya Pak. Sang Firman menjadi maksudnya Yesus aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ada yang memerintahkan, siapa yang memerintahkan itu? Saya tanya. Ya si Bapak itu. Bapak itu adalah. Nah siapa dia? Bapak itu adalah eksistensi daripada Tuhan. Itu present Bapak eksistensi. Di dalam Bapak itu adalah Yesus. Ada si Sang Firman. Di mana tertulis Bapak itu adalah Yesus? Aduh, nggak ada perkataan Bapak itu dari Bapak. Yesus ada di dalam Bapak. Katanya Yesus yang berkata-kata. Yesus kan bilang, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Itu kata perkataan Yesus. Jadi kata-kata mana yang mau dipegang? Ya, kata-kata mana yang mau dipegang? Nah, maka aku Bapak di dalam nanti Bapak sementara itu kata-kata bukan dari diri sendiri. Yesus lagi bicara masalah apa? Jangan Bapak telan mentah. Sekarang dia bilang, di dalam Bapak. Sekarang tanya, waktu Yesus tidur, Bapak tidur enggak? Aku di dalam Bapak di dalam aku. Jadi jangan satu ayat aja yang aku di dalam Bapak di dalam aku. Berarti Bapak ini Tuhan pencipta langit dan bumi ada di dalam Yesus. 2 Tawarik 6:18 bumi tak mampu menampung Yesus. Bumi tak mampu menampung Tuhan, betul? Betul lah, Bapak udah aminkan itu kan? Sekarang mampu ya. Nah, kenapa itu anak manusia bisa duduk di sebelah kanan, Pak? Kenapa Tuhan anak manusia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapak? Sekarang saya tanya. Dia kalau benar-benar. Berarti di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 bohong. Sekarang saya tanya, 2 Tawarik 6 nomor 18 bohong? Bukan bohong. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Tidak ada yang sanggup. Nah, sekarang Bapak amini bahwa Yesus ada di sebelah kanan Bapak. Bapak kan yang bilang. Tunggu. Bapak. Bapak amin Bapak itu. tadi mengatakan, aduh ya Allahumma salli Allah. Bapak ini ngomong terus sih. Makanya saya gudeg. Loh, Bapak saya tanya gitu loh. Terus. Saya tanya. Saya tanya kenapa Bapak nggak mau jawab loh. 2 Tawarik nomor 18 itu bohong atau benar? Bumi tak mampu menampung Tuhan. Nah, Bapak mengatakan Tuhan itu ada di dalam Yesus. Bapak itu ada di dalam Yesus. Sekarang dia duduk di sebelah kanan. Sekarang saya tanya. Saya tanya, Bapak. Saya nggak berbicara dulu di sebelah kanan. Saya tanya dulu, Bapak. Waktu Yesus di dunia ini, Bapak mengatakan, ya, Bapak Robert mengatakan, Bapak ada Tuhan itu ada di dalam Yesus, betul atau tidak? Betul ya? Ya, Yesus yang bilang lagi. Kok saya? Yesus yang ngomong. Oke. Yesus yang ngomong, bukan saya ngomong. Jadi Yesus bilang, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Bapak, sekarang saya tanya kepada Bapak. Ayo. Tunggu saya tanya. Hancur di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 berarti Yesus pendusta. Di situ mengatakan bumi tak mampu menampung Tuhan. Dia di sini mau menjelaskan siapa dia itu. Bapak sudah nggak mungkin dia itu orang sembarangan atau nggak mungkin itu dia Tuhan itu sendiri. Bicara orang sembarangan, Pak. Nggak ada yang pernah bilang Yesus itu orang sembarangan. Saya nggak berbicara itu. Saya berbicara ini Tuhan ada di dalam Yesus. Sementara 2 Tawarik 6 nomor 18 bumi tak mampu menampung Tuhan. Nah, Matius 5 nomor 17 sampai 20 bunyinya gini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan kitab, para nabi. Satu iota atau satu titik. Tunggu dulu dong Pak. Gimana Bapak ini? Ini yang jeleknya sama Bapak, orang ngomong Bapak potong gitu. Ya, saya luruskan. Bapak bilang
kitab. Enggak, saya berbicara data Bapak loh. Yohanes 5 ayat 17 selesai dong. Sebentar dulu. Bapak bilang, aku datang bukan membawa kitab. Aku datang. Aduh, Pak, tolonglah. Saya tahu data itu, jangan ajarin saya. Aku datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi. Ya, satu titik tidak bisa ditiadakan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi menjelaskan apa? 1, 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. 2, Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi bukan dan bukan. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Ayub 9 nomor 32, Tuhan bukan manusia. Poin pertanyaannya di sini dua ya. Tuhan bukan manusia. Terus kedua, kalau Yesus berkata, Bapa dan Tuhan ada dalam dia, berarti kontradiksi. 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Jelas loh. Mulai dari kemana? Jadi yang benar ini penulisan kalau Yesus nggak mungkin berdusta. Yang jadi pertanyaan, penulisan Bible ini yang mana yang dipercaya? Sementara perkataan Yesus mengatakan di dalam kitab yang Yesus katakan dia tidak akan meniadakan kitab para nabi. Di kitab para nabi mengatakan bahwasanya bumi. Nah, secara kalian mentafsirkan itu bahwasanya Tuhan itu ada di dalam Yesus. Sementara di dalam Yohanes 10 nomor 29, Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu lebih besar daripada siapapun termasuk Yesus. Yesus mengatakan juga Yohanes 13:16, seorang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Dulu jelas loh. Mau lari kemana lagi Pak? Bata loh, batu pakai data dong. Jangan cuma asumsi. Kita pakai data. Tadi Bapak ngomong saya nggak potong ya. Bapak saya luruskan. Matius 5 ayat 17 itu sampai 18, dia bukan mengatakan aku datang bukan untuk menghilangkan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, dulu dia ngomong Pak, bukan kitab. Baru para kitab nabi. Hukum Taurat, aku datang bukan untuk menghilangkan baca lagi Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Bapak bilang menghilangkan kitab para nabi. Itu yang saya meluruskan. Kitab para nabi, sekarang saya tanya, 2 Tawarik itu kitab para nabi, Bilangan 23:19 kitab para nabi atau bukan? 2 Tawarik 6 nomor 18, kita mampu menampung Tuhan, itu kitab para nabi bukan? Gimana? 2 Tawarik 6 nomor 18 itu kitab para nabi atau bukan? Iya. Kitab para nabi, kenapa? Nah, kitab para nabi. Apa bunyinya di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18? Bumi tak mampu menampung Tuhan. Nah, sekarang Yesus ngomong, terus kata Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti dia siapa itu, jadi Pak? maksudnya apa di situ? Ayo. Nah, jadi kontradiksi kan Tawari bilang nggak mampu. Tapi kok ya bumi tak mampu menampung Tuhan. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Yesus mampu. Berarti dia siapa, Pak? Oke. Ayo, Bapak tanya, kalau berarti firman Tuhan itu berkontradiksi atau tidak? Kalau firman Tuhan? Gimana? Caranya tidak berkontradiksi ya? Jadi Bapak sekarang merenung. Oh, ternyata Yesus itu siapa kalau begitu? Kok dia bisa di dalam Bapak, Bapak di dalam aku? Sedangkan tidak ada satu orang pun bisa. Bumi pun tidak bisa menampung Tuhan. Nah, tidak bisa. Tapi dalam diri itu tidak bisa menampung Markus 9 ya. Nah, bagaimana data satu bumi tak mampu menampung Tuhan, data satu bumi Tuhan ada di bumi. Sekarang saya tanya, data satu mengatakan bumi tak mampu menampung Tuhan, data satu mengatakan bumi bisa menampung Tuhan. Yang mana yang benar? Menampung kalau Tuhan hadir benar-benar aja hancur tuh bumi. Tapi kan dia mah saya tanya, data satu mengatakan bumi tak mampu menampung Tuhan, data satu mengatakan bumi, Tuhan ada di bumi. Yang mana yang benar? Yang dipercaya mana? Nah, jadi gini Pak, saya bukakan lagi pikiran Bapak. Nah, saya tanya dulu yang mana yang benar? Bapak kalau mau bicara Bible, jangan Bapak telan itu bicara konteks, Pak. Bicara konteks, ya. Konteksnya apa dulu? Kalau Bapak pukul rata semua tidak ada konteks. Kayak begitu Bapak akan tersesat. Saya kasih Pak. Kalau Bapak membaca kitab para nabi, Bapak lihat konteksnya apa yang lagi dia bicarakan.
Tuhan tidak bisa menampung. Mau di konteks itu bumi tidak bisa menampung. Itu dalam konteks apa? Kalau dia benar-benar datang setara dengan kemuliaan, hancur nih bumi. Makanya waktu Yesus datang dan kemuliaannya, kenapa waktu dia ada di dalam Yesus? Kenapa waktu dia di dalam Yesus bumi hancur? Pak, tadi Bapak ngomong tadi. Terus kata Yesus. Saya jelasin, Bapak potong-potong terus. Jadi bagaimana? Kapan sama ini kan? Lanjut. Bicara banyak panjang lebar. Pas saya menjelaskan, Bapak potong. Sedang saya jelaskan itu, saya hormati Bapak tadi. Bapak ngomong, saya diam aja lah. Lanjut Pak Robert. Oke, maaf. Gitu kan Bapak, kita udah sering kan dialog atau diskusi. Jadi kasih waktu dulu. Bapak apa yang Bapak bacakan tadi itu benar. Nggak mungkin bumi itu bisa menampung secara konteks apa. Ada konteksnya Pak. Kalau dia benar-benar datang dengan kemuliaan, dia ingin tuh bumi pecah, hancur. Surga juga kalau dia mau hancur kok, nggak bisa nampung. Kalau dia mau, tapi dia bisa menyesuaikan diri Pak dengan ciptaannya. Surga kan ciptaannya dia, neraka ciptaannya dia Pak. Jangankan bumi, surga pun hancur kalau dia mau dengan kemuliaannya yang benar-benar itu. Jangankan bumi Pak. Tapi Yesus bilang, Bapa di dalam aku dalam. Di sini Bapak harus merenung. Oh, siapa ini Yesus ini? Kalau bukan Tuhan itu sendiri, nggak. Itu maksudnya ayat-ayat itu Pak. Itu saya bicara secara realistis. Begitu Pak. Kalau mau memahami ke Alkitab, ada konteks. Lalu anak manusia duduk sebelah kanan, hancur. Konteksnya apa dulu? Bapak percaya. Itu artinya dia kembali bertakhta. Gitu Pak. Bukan waktu dia pergi ke dunia dia taktanya hilang, enggak juga. Harus kita lihat konteksnya juga. Kita bicara masalah ekonomis, bahasa manusia. Itu kita lagi sedang bicara ekonomis bahasa manusia yang pelan-pelan harus manusia pahami. Kalau kita mau bicara letterlek, ya nggak bisa anak manusia itu duduk di sebelah kanan Bapak, deket-deket aja. Nggak bisa orang mendekati, tidak bisa dia dihampiri Pak. Ini malah nempel duduk di sebelah kanan. Bapak harus pahami itu. Dalam konteks apa ini? Menceritakan ini. Bapak pukul rata semua. Bapak namanya itu kalau berlawan dengan omongan sendiri itu. Jadi kita berlawan dengan omongan kita sendiri. Nah, tadi Bapak udah buka ayat-ayat itu. Benar semua. Tapi Bapak lawan semua. Bapak bilang, oh siapa itu yang duduk di sebelah kanan? Pak, jangan kan duduk di sebelah kanan. Melihat dia aja hancur. Kalau dia anak manusia, benar-benar dia anak manusia, hancur. Mendekat sama, tidak bisa dihampiri. Kata ayat-ayat Bible Perjanjian Lama, tidak bisa dihampiri. Dilihat itu malah dia nongkrong duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Bapak sudah harus terbuka. Oh, bukan itu yang dimaksud. Dia lagi pakai nama anak manusia loh. Mana ada manusia bisa dekat duduk di sebelah kanan Bapak? Tidak ada. Berarti dia cuma istilah aja itu. Nah, kalau Bapak mulai terlek, pecah sendiri Bapak punya kepala. Dia Tuhan itu tidak bisa dihampiri. Dia terampiri. Itu ayat-ayat Bible mengatakan. Tapi Bapak amini, siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Gantian dulu. Gantian. Ya. Di saat Markus 14:62 Bapak mengatakan itu kiasan, betul? Nah, di saat aku dan Bapak, aku ada di dalam Bapak dalam aku, Bapak nggak mau bilang kiasan. Aneh Bapak ini. Padahal itu ada nggak di situ tertulis di dalam Markus 14 nomor 62 itu kiasan, dan ada nggak tertulis di dalam Yohanes 14:10 itu bukan kiasan? Ada nggak itu? Tolong jawab. Nah, aku di dalam Bapak ada nggak? Aku di dalam Bapak dalam aku itu bukanlah kiasan, dan Markus 14:62 itu adalah kiasan. Ada nggak itu? Pak, gini Pak. Kalau Yesus bicara aku. Jangan Pak, saya tanya Pak, jawab. Ada nggak jawabannya atau tidak? Ini saya mau jawab Pak Jalu. Iya, saya tanya, ada atau tidak? Ya, ada. Markus 14 nomor 62, akulah anak manusia Yesus yang duduk di sebelah kanan manusia. Ini adalah kiasan. Dan di dalam Yohanes 14 nomor 10, ini bukanlah kiasan, Bung. Gitu. Ada nggak itu tulis? Pak, gini saya jelaskan. Kalau sebelah jawab dulu. Ada nggak itu tertulis? Saya tanya, coba tunjukkan data itu. Ya, mana datanya ya? Jangan lompat-lompat coba.
Saya jelaskan dulu Pak. Yesus bilang, akulah dia, aku dalam akulah dia bukan kiasan. Katanya benar nih. Terus Yesus mengatakan, akulah anak manusia yang di sebelah kanan manusia. Kalau dia bilang anak manusia, sebelah kanan yang manusia itu kiasan. Ada nggak datanya? Itu kan mana nggak ada datanya? Mana? Apa ya mana datanya? Ya Yohanes 3 ayat 16 di dalam Markus. Yohanes mana datanya? Mulai 13 sampai 18. Bawa baca. Oke. Anak manusia. Anak manusia, dia mau pakai apa? Yohanes 4, dia adalah Bapak kan dari tadi. Bapak kan dari tadi panjang nih. Matius 14:10 kan di situ mengatakan kan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Ada nggak di situ Yohanes 14 nomor 10 itu secara harfiah bukan kiasan, dan di dalam Markus 14:62 itu kiasan. Ada nggak di situ tulis? Jangan cuman Bapak di dalam Markus 14:10 itu bukan kiasan. Di dalam Markus 14 di dalam Yohanes 14:10 itu bukan kiasan. Aku dan Bapak aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes kiasan berapa, Pak? Yang mana? Yohanes 14 ayat berapa? Ayat 9. Ayat 10 kan aku dalam Bapa. Jangan ajarin saya tentang data. Ya kan? Di situ aku dalam Bapa itu bukan kiasan, itu harfiah. Berarti Tuhan adalah di dalam Bapa. Berarti setelah di dalam Markus 14:62 ada yang Maha Kuasa Bapa itu kiasan. Yohanes 10 ayat 14 nomor 10. Itu bukan aku di dalam Bapa, bukan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 30 yang saya tahu. Yang Bapak mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapak mengatakan itu secara harfiah, tetapi yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu ada Yesus sebagai manusia, dan yang Maha Kuasa itu ada. Bapak bilang, itu kiasan. Tidak, gitu loh. tidak ada nggak tertulis bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, itu yang bilang ya. Itu harfiah. Mana nggak? Kalau Bapak pakai ayat dan di dalam Markus 14:62 yang Maha Kuasa itu kiasan. Ya, kalau dia udah pakai aku Pak, dia nggak bilang anak manusia atau gimana, itu dia udah berbicara tentang kealahannya dia. Apakah yang tanya, aku ada nggak di dalam Markus 14:62 katakan dari diriku sendiri, ya? Coba Bapak jawab dulu, ada atau tidak? Saya minta. Di dalam Markus 14:62 ada nggak kelanjutan bahwasanya Markus 14:62 ini kiasan, dan Yohanes 14 nomor 10 itu bukan kiasan? Ada nggak itu? Markus berapa? Markus 14 nomor 10. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ada nggak lanjutannya? Ya. Ini harfiah. Yang benar-benar itu di dalam Markus 14 nomor. Ya. Lalu Markus 10 ya. Ayat iya, aku dengan Bapa, aku dengan Bapa. Ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot. Yohanes 14 nomor 10. Ke Bapak bilang Markus 10. Yohanes 14 nomor 10. Kok Bapak nggak tahu aku dalam Bapa di ayatnya? Gimana sih Bapak ini? Nah, makanya saya bilang kok ada lagi di Markus. Tadi kan saya bilang itu ada di Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 nomor 10 kan aku di dalam Bapa. Bapak tarik itu kan Bapak tarik. Itu memang benar-benar itu bahwasannya itu memang Tuhan ada di dalam Yesus waktu Yesus di bumi. Nah, sekarang di dalam Markus 14:62 ada Yesus kita sebagai kuasa. Yang Maha Kuasa ini pencipta langit dan bumi. Tidak ada data Yesus menciptakan langit dan bumi. Yang ada di dalam Matius 11 nomor 62 Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan dia. Jadi Tuhan Bapa yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa. Tidak ada Yesus mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri. Bukan. Betul ya? Nah, sekarang Bapak bilang, itu kalau di Markus 14:62 itu kiasan. Mana Markus 62 ya? 62 ya? Iya. Baca. 62. Akulah dia manusia. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia. Nah, lihat. Anak manusia. Dia pakai kiasan ya. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dia pakai nama. Katanya kiasan nih. Mana ada kata kiasan? Lanjutannya mana ada kiasan? Gimana? Mana ada kiasan mana ada kata kiasan? Mana? Di situ. Terus di mana di dalam Yohanes 14:10 aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku itu secara via bukan kiasan. Mana datanya?
Ada lanjutannya mana? Atau tafsiran siapa? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia, anaknya Maria. Anaknya Maria namanya Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Loh? Ini saya bilang Iya, kiasan. betul. Bapak tidak bilang kiasan. Dia tidak, Allah itu mana? Tafsiran siapa itu kiasan? Allah itu tidak bisa. Ya, mana? Tafsiran siapa itu kiasan? Australia atau di mana tuh? Okay. Yang Bapak bilang. Sekarang dia bilang dia di sebelah kanan. Bapak mengatakan dia sebagai manusia. Ya, sekarang saya tanya. Dia Pak, kalau dia ini bukan kiasan Pak. Oke. Tadi ada ayat Bapak bawakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak terhampiri. Kenapa Yesus enggak? Kenapa Yesus enggak hancur waktu Bapak dalam Yesus? Ya, sekarang waktu Yesus di dalam, sekarang kan cuma di sebelah kanan hancur. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Yesus enggak hancur waktu Bapak dalam? Dia tidak terhampiri kok. Dia bisa dilihat. Ya, sekarang kenapa Yesus enggak hancur waktu sekarang waktu Bapak di dalam Yesus, kenapa Yesus enggak hancur? Maka Bapak harus siapa nih orang ini? Yang selama ini orang Kristen percaya dia adalah Tuhan. Ternyata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di dalam Markus 14:62 yang duduk itu siapa? Di sebelah kanan. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia Yesus. Ya, siapa itu? Ya, Bapak. Kalau merenung, siapa itu? Bisa ya? Siapa itu? Anak manusia bisa. Ya, Allah Bapa. Ada ayat yang mengatakan dia tidak terhampiri. Yang duduk di sebelah kanan Yesus itu kan Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Oh, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu Yesus. Bukan Yesus. Yang duduk di sebelah siapa kanan itu Allah Bapa? Yesus. Iya, Allah Bapa. Siapa itu Allah Bapa? Itu Allah Bapa ya Allah, Tuhan sendiri. Lalu, ya, siapa dia? Yesus sebagai anak manusia sanggup nggak duduk? Tunggu, yang saya tanya siapa itu Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, siapa dia? Siapa dia itu? Yesus itu sendiri, Pak. Dia Yesus itu sendiri. Dia ada di Wahyu 1 ayat 8. Dia adalah Maha Kuasa, dia sang firman. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Katanya Yesus sendiri. Lah, aduh, Pak Robert. Ini siapa jadi anak manusia ini siapa yang Yesus bilang itu? Menurut Bapak siapa? Akulah dia. Sekarang saya tanya. Dengar ya. Jawab dia itu siapa? Akulah dia Yesus. Yesus. Dan kamu akan melihat anak manusia. Betul? Yesus itu anak manusia. Anak manusia betul? Anak manusia duduk di sebelah kanan yang. Kan? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, siapa Allah Bapa? Kalau dia manusia sanggup nggak Pak? Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saya tanya, siapa Allah Bapa? Ya Yesus sendiri. Loh, Yesus Allah Bapa. 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Allah Bapa, satu Tuhan Yesus, dua entitas. Dengar. Ya, satu Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Sumber dari segala sesuatu. Nah, Yesus Tuhan. Sumber segala sesuatu telah dijadikan olehnya. Oleh dia. Jadi siapa kalau Allah Bapa menerangkan bahwa segala sesuatu berasal dari Bapa. Yang segala sesuatu berasal dari Bapa. Kemudian Yesus adalah Tuhan yang segala sesuatu telah dijadikannya. Telah dijadikan oleh Yesus. Berarti sama nggak itu? Di dalam Matius. Berarti Matius 11 nomor 25. Kan, Pak? Tunggu. Bapa, jadi sini gini, Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi di dalam 1 Korintus satu Allah Bapa, satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan Yesus. Ada dua. Yang kepadanya sekarang berasal dari segala sesuatu. Lanjutkan ayat itu, baru Tuhan, satu Tuhan yang segalanya telah dijadikannya. Si Tuhan Yesus, semua sudah dijadikan sama dia. Sama dengan Yohanes 1 ayat 3. Sang Firman yang menjadikannya. Dijadikan siapa? Siapa yang dijadikan? Sebagai Sang Firman. Bapak udah baca 1 Korintus itu. Ayo. Oke, sekarang saya tanya. Ayatnya Bapak baru baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Saya tanya, Yesus takut maut atau tidak? Maksudnya dia tidak menjadi takut oleh maut karena kedagingannya bisa bangkit. Saya tanya. Tidak mati saya tanya. Itu maksudnya itu. Maut itu mati betul. Tunggu, saya tanya dulu. Sekarang bunyinya gini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa dia itu satu-satunya yang tak takluk kepada maut? Siapa dia?
Yang namanya takut sama maut tidak bangkit lagi. Itu artinya. Pak, yang saya tanya dulu. Dia bangkit lagi? Tunggu, yang saya tanya dulu. Dia hidup. Saya tanya. Itu siapa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut? Siapa dia? Yesus secara kedagingan. Iya. Saya tanya, yang tidak takluk kepada maut. Bapak baca dulu deh. Yesus. 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 18. Bapak saya buka dulu ya. Nah, jangan dulu. Supaya Bapak terbuka ya. 1 Petrus ya. Supaya Bapak tahu. Tunggu. Oh, ini maksudnya. Baca dulu 1 Petrus baru 1 Petrus 3 ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Saya bacain. Supaya Bapak. Oh, ini yang ini ya. Saya baca. Sekarang saya tanya, Yesus. Tunggu dulu, Pak. Saya baca dulu. Bapak tahu. Sebab juga Kristus saya dulu untuk segala dosa kita. Yang benar, ia yang benar untuk orang yang orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Itu jawabannya, Pak. Saya tanya. Petrus yang ngomong, bukan Paulus. Petrus yang ngomong, murid Yesus Yesus di dalam Bible mati atau tidak? Mati. Mati secara kedagingan mati. Ya? Ya mati. Sekarang saya tanya, Allah Bapa mati atau tidak? Ya enggak. Allah Bapa itu kan transenden, Pak. Mana bisa mati Allah Bapa? Sekarang saya tanya, Allah Bapa mati. Nah, ini jawabannya. Bapak ya saya jawab ya. Ini saya baca ya. Supaya Bapak terbuka. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati ya. Kristus sebagai lagi sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Itu kan. Tetapi manusia. Yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi gitu. Yang dibangkitkan itu dia menurut roh. Yesus ini terampil atau tak jawabannya yang Bapak saya tanya Yesus itu. terampil atau tak terampil? Mati gak dia? Saya tanya Pak. Dia mati sih. Yesus sebagai manusia. Bapak lihat. Sebagai manusia dia mati. Ya terampiri. Bapak terampiri tak terampiri? Ya tapi saya terampiri. Beda atau tidak? Yesus secara manusia. Beda. Berarti Yesus bukan Allah Bapa ya? Iya Yesus bukan Allah Bapa. Seorang pun tak pernah melihat dia. Tapi Yesus ada sang firman. Ada dalam diri Bapak Pak. Saya tanya, Yesus terlihat atau tak terlihat? Terlihat. Yesus secara kedagingan. Bapak ini terlihat atau tak terlihat? Terdengar, bisa dipegang, Pak. Lapar, makan, tidur. Seorang pun tak pernah melihat. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Kan? Jadi tidak ada manusia yang bisa melihat dia, termasuk Yesus sebagai sang firman, tidak bisa dilihat Pak. Sebagai roh tidak bisa dilihat Pak. Okay. Aduh, Bapak ini ada ayat-ayatnya. Waktu Yesus ada di Efesus juga ada. Waktu Yesus itu, di Roma juga ada. Dia mati secara manusia. Jadi kalau aku dan Bapak adalah satu atau Bapak di dalam aku dan Bapak adalah satu, terus aku di dalam Bapak dalam aku. Sekarang saya tanya, waktu Yesus tidur di perahu, Bapak tidur? Mana bisa tidur? Tuhan mana bisa tidur? Yang tidur kan kemanusiaannya, jelas itu. Jadi Yesus tunggu. Waktu Bapak ada di dalam Yesus, waktu Yesus tidur ngorok, waktu tidur, Bapak tidur nggak? Pak, mana bisa Tuhan tidur? Tanya, aku dan Bapak, aku di dalam Bapak di dalam aku. Sekarang saya tanya, yang dimaksud itu apa? Waktu Yesus tidur, Bapak tidur nggak? Jawab. Yesus secara kedagingan tidur, Pak. Tapi saya tanya aja, waktu Yesus tidur, Bapak tidur atau tidak? Pak, Bapak itu adalah saya tanya dulu, Bapak tubuh daripada Tuhan ya. Saya tanya, waktu Sang Yesus firman tidur, adalah tidur atau tidak? Yang ada di dalam diri Tuhan. Itu transenden, Pak. Tidak terikat ruang dan waktu. Saya tanya, ya, oke. Itu aja saya jelaskan. Waktu Yesus tidur, waktu Yesus tidur, Bapak tidur atau tidak? A, tidur, B, tidak. Bapak berarti nggak paham yang saya bilang. Bapak itu adalah transenden. Kenapa Bapak nggak mau jawab? Saya tanya, waktu Yesus tidur, apakah Bapak tidur atau tidak? A, tidur, B, tidak. Ya tidak. Yang tidur itu kemanusiaannya, Pak. Berarti tidak. Terus kenapa aku dan Bapak, aku di dalam Bapak?
Kalau aku dan bapak berarti dia tidur loh bapak, betul? Gini. Ah ini pemahaman bapak yang logika, tidak memahami secara fisik, tidak memahami secara luas. Bapak selalu memahami secara sempit. Dengar Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi. Pak, sekarang saya tanya lagi. Saya kasih tahu ya. Tunggu. Kemanusiaan Yesus ini waktu dia mati ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Nah, waktu dia hidup Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, waktu dia hidup kan daging nih. Dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dagingnya ini. Yang di dalam dirinya itu jadi Tuhan yang nggak bisa kelihatan. Sang Firman itu. Oke, berarti yang ada di dalam diri Bapa. Yang Tuhan. Maka dia bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu sang Firman-nya. Oke. Nah, berarti di dalam kulkas itu yang ada Roh Kudus itu. Berarti Yesus ini memang ya. Kenapa Anda mengatakan itu? Secara daging bukan Tuhan. Dia berjalan-jalan di bumi. Bukan Tuhan. Daging, tapi di dalam dirinya itu katanya dia itu adalah apa? Gimana sih Anda ini? Ya. Loh, gini Pak. Allah Bapa. Ya, itu diri daripada Tuhan. Atau eksistensi dari Tuhan. Di dalam diri Bapa itu ada sang Firman yang memakai yang dibilang menjadi daging itu yang dinamakan Yesus. Sang Firman itu dia istilah kalau katanya jadi Yesus bukan Allah Bapa ya. Firman itu yang Allah itu sendiri yang ada di dalam diri Allah. Kenapa Anda mengatakan tadi itu Allah Bapa? Kenapa Anda mengatakan Yesus Allah Bapa, Pak? Tuhan dan itu Allah Bapa setelah ditanya bukan itu hanya manusia bukan Allah Bapa. Sang Firman. Sang Firman. Nah, Sang Firman itu ada di dalam diri Bapa. Sekarang saya tanya. Tahu nggak? Yesus ini ada Sang Firman. Tunggu saya tanya. Yesus ini terpisah dengan Allah Bapa atau tidak? Yesus secara Sang Firman tidak terpisah. Tidak terpisah. Ya, oke, tidak terpisah. Waktu Yesus disalib, kenapa Allah Bapa meninggalkan dia? Waktu Allah Bapa meninggalkan dia, terpisah atau tidak? Secara dagingnya terpisah. Saya tanya, waktu itu terpisah atau tidak? Terpisah atau tidak? Waktu dia meninggalkan Yesus, Yesus berteriak di mata tani. Terpisah atau tidak? Terpisah dengan dagingnya. Ya, terpisah sama dagingnya, rohnya. Katanya tadi nggak terpisah. Yesus secara Sang Firman tidak terpisah sama katanya tadi nggak terpisah. Itu. Saya tanya, katanya kok tadi nggak terpisah? Ini terpisah gimana sih? Aduh, yang terpisah itu sang dagingnya yang menjadi manusia tuh. Saya kan ayatnya. Nah, kok bisa terpisah? Katanya nggak bisa dipisahkan. Ke manusianya. Mana tertulis? Mana tertulis? Terpisah dengan daging? Mana? Iya kan? Pisahkan mana? Iya nggak bisa dipisahkan. Oh dia meninggalkan Yesus, katanya nggak terpisah. Dengan terus Bapak. Apa? Bapak nggak apa-apa ya saya bilang. Yesus secara daging. Mana datang? Tuhan. Ya. Yesus secara ilahi dia tidak terpisahkan sama dirinya dia, diri Bapak. Tak terpisahkan. Waktu saya, gini. Waktu Bapak meninggalkan Yesus, Eli lama sabachthani, terpisah atau tak terpisah? Itu kedagingannya itu terpisah dalam waktu 3 hari itu. Terpisah, katanya tadi kedagingannya, tapi keilahiannya itu sebagai Sang Firman tidak terpisahkan Pak. Sampai kapanpun nggak bisa dicopot itu. Dengan Roh Kudus Bapak itu katanya Firman. Katanya Bapak itu Firman. Bapak mana saya bilang Bapak itu adalah Firman? Sekarang saya tanya. Pak, di dalam diri Bapak ada Sang Firman. Bukan Bapak itu adalah Firman. Di dalam diri Bapak ada Sang Firman. Nah, ada Sang Firman ini meninggalkan Yesus. Itu adalah Sang Firman ini meninggalkan Yesus. Sang Firman meninggalkan Yesus terpisah atau tak terpisah? Meninggalkan Yesus daging kan manusia. Terpisahkan. Terpisah atau tak terpisah? Terpisah atau tak terpisah? Ya karena dia tinggalkan dia rohnya itu kan Sang Firman. Rohnya yang daging Sang Firman. Yang nggak bisa terpisahkan dengan dirinya. Sang Bapak itu. Sang Firman itu disebut terpisah atau nggak terpisah saya tanya? Lah dari tadi saya bilang terpisah kok. Dia terus terpisah. Terpisah ada secara daging. Secara daging juga terpisah. Bapak itu roh. Waktu Bapak itu roh yang meninggalkan Yesus itu terpisah atau nggak terpisah? Oh itu kan sudah Bapak itu. Bapak lagi. Tuhan itu roh.
Sang Firman itu roh. Sang Bapa itu roh. Tuhan sang itu roh. Roh semua. Saya tanya, Yohanes 4, Tuhan itu roh. Waktu roh itu meninggalkan Yesus, berarti semua Tuhan telah meninggalkan kedagingan dia. Terpisah atau tidak terpisah? Ya, secara kedagingannya terpisah lah. Terpisah. Secara dia sebagai roh, dia sebagai sang Firman tidak terpisah. Siapa yang roh? Ya? Siapa yang roh? Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu roh semua itu. Kalau dia daging bukan roh dipisahkan, loh. Aduh, daging bukan roh. Loh, katanya nggak bisa dipisahkan. Sekarang saya tanya, daging dan roh itu bisa dipisahkan atau tak bisa dipisahkan? Bisa, Pak. Dia menyerahkan roh. Nggak bisa. Katanya tadi nggak bisa dipisahkan. Aduh, nggak paham. Pak, gini. Loh, kamu yang nggak paham. Kamu katanya bilang tadi terpisah, setelah dikatakan datanya bingung. Oh, enggak, Yesus itu terpisah. Apa kamu bilang kali ini? Dengar. Bapak tunggu. Bapak nggak paham. Dia adalah Sang Firman. Dia datang ke dunia. Yesus Sang Firman. Nah, terus Bapak sang apa? Daging. Yesus ya, Bapak sang apa? Bapak sang dirinya. Diri Bapa, yes, diri Allah. Bapak sang Firman. Bapak yang keluar, Bapak. yang dikatakan Firman keluar dari mulut Tuhan, siapa itu Firman? Yang keluar dari mulut Tuhan, siapa itu Tuhan? Iya, sang Firman. Dia dikatakan yang keluar dari mulut Tuhan. Siapa itu Tuhan? Keluar dari mulut Tuhan. Bukan dari mulut. Nah, siapa yang Tuhan itu? Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Ya ampun, Pak, saya kasih tahu ya. Bapak ya sebagai ampun. Diri. Loh. Bapak, diri Allah itu disebut Bapak. Ya. Pikiran atau kecerdasan atau kehebatan disebut sang anak atau sang Firman, ya itu Yesus. Yang ada di dalam diri Allah datang ke dunia. Yesus Bapak sang Firman mengutus sang Firman itu diutus oleh sang dirinya. Firman yang ada di dalam Bapak. dia kamu aja yang jelasin, kamu nggak tahu. Terus sang Firman, sang Firman ini. Berarti saya tahu dong. Oke, jadi Allah Bapa ini sang Firman, yaitu sang Firman. Ya. Ya, kamu jangan bohong, kamu yang nggak paham. Saya tanya, Allah Bapa sang Firman atau bukan? Saya yang lagi menjelaskan berarti sang paham dong. Gitu. Loh, apa yang Anda jelaskan? Anda menjelaskan, Anda nggak tahu. Sekarang saya tanya, Yesus, Allah Bapa sang Firman atau bukan? Itu baru logika. Saya sedang menjelaskan. Allah Bapa ini sang Firman atau bukan sang Firman? Ya, gini. Saya tanya Pak, Allah Bapa ini sang Firman atau bukan? Saya urai ya, supaya Bapak nggak bingung ya. Kita kan sama-sama belajar. Tuhan yang satu itu dia punya diri, punya tubuh lah, ya, yang disebut Bapa, ya. Bapak. Tidak punya, ada mana datanya Bapak itu punya tubuh mana? Tuh. Mana data? Bapak jangan asumsi. Mana data Bapak punya tubuh? Tuhan disebut Bapak. Di dalam. Bukan Bapak punya tubuh. Iya, mana datanya? Mana tubuh Bapak mana? Jangan asumsi mana? Tubuh Bapak itu mana? Saya nggak bicara paham. Itu yang disebut datanya mana? Bapak. Itu yang disebut Bapak. Iya, mana tubuhnya di dalam Bible mana? Tubuh Bapak itu mana? Datanya mana? Itu bilang Bapak itu tubuhnya. Saya tanya datanya tubuh Bapak itu mana? Tubuh Allah Bapak mana? Ya Matius 28 aja Bapak baca. Saya nggak berbicara asumsi mana tubuh Bapak itu mana? Gimana maksudnya? Gimana sih? Mana tubuh Allah Bapa yang kau katakan tadi? Mana tubuh Allah Bapa dalam Bible? Tunjukkan. Itu di Yohanes 28 Bapak baca aja. Yohanes 28 berapa? Kejadian 1 Pak. Allah. Ada mulanya Allah menciptakan Allah itu. Saya Yohanes 28 apa? Ya. Mana tubuh Bapak mana tertulis? Mana saya baca. Mana berapa? Yohanes berapa? Tubuh Allah Bapak. Yohanes Matius 28. Ayo Matius 28 berapa? Ayat 28. Matius 28. Ayat 8. Oke, Matius 28. Oke, Matius 28 ayat 18 ya. Matius. Ayat 18. Matius 28 18. Matius tubuh Bapak ya. Matius 28 18. 18. Baru 19. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada aku telah diberikan segala kuasa. Mana di sini tubuh Bapa?
Maka baptislah mereka dalam nama Bapa. Saya tanya Pak, Bapak mengatakan tadi tubuh Allah Bapa mana? Tubuh Allah Bapa tercatat di dalam Bible mana? Tubuh Allah Bapa mana? Yang disebut-sebut Bapa itu tubuhnya itu. Mana Pak di dalam Bible yang tertulis tubuh Allah Bapa sesuai Bapak yang jelaskan tadi, jangan asumsi mana? Itu yang dibilang jangan asumsi. Itu yang dijelaskan adalah pribadi. Akui. Itu asumsi atau data yang Bapak katakan tubuh Allah Bapak? Akui dulu. Mana datanya tubuh Allah Bapak? Tertulis tubuh Allah Bapak mana? Itu Bapak itu Bapak siapa menurut Bapak? Itu Yohanes 28 Bapak mana? Saya tanya yang tercatat tubuh Allah Bapak di dalam Bible. Ingat, tubuh Allah Bapak yang tertulis dalam Bible mana datanya mana? Itu Bapak, si Bapak itu. Mana tuh yang tertulis tubuh Allah Bapak mana? Mana tubuh Allah Bapak? Dibilang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tubuh yang tertulis tubuh, Allah Bapa di dalam Bible. Saya minta coba datanya mana? Mana tubuh Allah Bapa? Gini, yang saya jelaskan itu Bapak saya daripada Allah itu atau situan itu adalah eksistensi yang enggak. Saya kejar. Saya tanya tubuh Allah Bapa yang Bapak katakan tadi mana di dalam data Bible tertulis tubuh Allah Bapa mana? Oke, nggak usah saya bilang tubuh deh, saya koreksi ya. Nggak usah saya bilang. Nah, coba Bapak saya kasih analogi yang mudah sebenarnya. Udah Pak Robert, saya nggak mau berbicara sama Anda kalau cuma asumsi, maaf ya. Udah, saya juga ada urusan nih. Udah nanti lain waktu kita bicara lagi. Saya nggak mau bicara asumsi, nanti lah kita lain kesempatan karena saya paham apa Anda, karakter Anda saya tahu. Anda adalah orang yang baik. Oke, jadi mohon maaf kalau saya ada kata-kata tentang tadi, saya mohon maaf banyak sekali. Tapi juga, dalam ini indikasi saya bukan sama menghujat Yesus yang ada di room ini dan karena saya menghormati baginda Yesus dan di dalam Islam dilarang menghujat agama sesembahan orang ya. Karena saya dari tadi membela Yesus gitu loh. Saya nggak pernah menghujat Yesus. Kalaupun ada kata-kata pribadi ke Bapak, saya kesempurnaan itu ya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ketidaksempurnaan itu milik kita manusia. Oke Pak? Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya hanya manusia biasa ya. Tak luput daripada hilaf. Oke Pak. Pak Robert. Sampai jumpa ya. Host saya izin pamit dulu. Saya mau urusan juga ya. Sama-sama, ini udah jam 6. Terima kasih. Oke ya, teman-teman semua ini hanya edukasi saya. Maaf kalau ada kata-kata yang saya salah ucap ya. Sama-sama. Saya dari dulu nggak pernah dendam sama Pak Sini. Malah saya cari kok baru muncul lagi nih. Baru bulan-bulan saya cari. Ya, Robert. Mungkin saya kebanyakan makan daging kayaknya. Udah lama nggak ketemu gitu kan. Udah lama nggak diskusi sama Pak Robert gitu ya. Kalau nggak salah nanti saya bulan depan tuh ke Makassar nih. Nanti kita ketemu. Oh iya, nanti kita ketemu. Saya juga khususnya lagi di Palu Pak. Ada urusan bolak-balik juga sih. Oh iya, oke deh. Oke ya, Pak Robert ya. Maaf ya, Pak Robert. Salam buat keluarga. Oke ya, teman-teman. Oke, Pak Robert sama-sama Pak Robert. Oke. Ya, pagi Pak Robert ya. Assalamualaikum semuanya teman-teman, izin pamit. Waalaikumsalam. Host, izin pamit. Host sudah ketiduran ini. Oke ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.